Hi everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada video sebelumnya ya. Dimana kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis kata benda. Yang pertama kita ulangi sedikit ya, ada kata benda konkret, ada juga kata benda yang abstrak. Nah, kesempatan ini kita akan mempelajari khusus tentang pembentukan ya, tentang pembentukan abstrak noun dari kata kerja atau verb. Nah, abstrak noun ya yang dibentuk dari kata kerja dapat dilakukan dengan memberikan akhiran. Nah, ini dia ya yang penting. Akhiran apa? Kita warnai dulu ini. Nah, akhiran men, MENT. Lalu kemudian ion. Lalu kemudian tion. Lalu kemudian ens, ence ya. Lalu ada ance, terus ation, terus ure, terus th, y, or, air, ag ya, age, atau al pada akhiran kata kerja. Nah, saya ulang ya. Jadi abstrak noun itu bisa dibentuk dari kata kerja, di mana kata kerja tersebut ketika ditambahkan dengan men, ion, tion, ens, yang tadi yang saya sebut, maka dia akan menjadi kata benda. Apa contohnya? Oke, kita contohkan satu-satu ya. Kata kerja yang kita tambahkan akhiran ment, MENT ya. Contohnya develop. Oke, develop ya, artinya mengembangkan. Kalau kita rubah menjadi kata benda yang abstrak, maka tambahkan akhiran ment. Jadinya development. Nah, akhirnya jadi development. Artinya apa? Artinya akan berbeda. Yang tadinya mengembangkan kata kerja sehingga berubah menjadi kata benda, yaitu artinya perkembangan. Nah, itu ya yang dari yang akhiran MENT. Lalu kemudian bisa juga dengan entertain ya. Entertain artinya menghibur. Tambahkan MENT ya. Maka dia akan menjadi entertainment. Lalu kemudian artinya berubah menjadi yang tadinya menghibur, maka sekarang artinya jadi hiburan. Itu yang kedua. Contoh selanjutnya, judge misal ya, judge. Ini artinya memutuskan. Ini kata kerja. Kita rubah menjadi kata benda abstrak, tambahkan akhiran MENT, maka jadinya judgment. Artinya akan berubah, yang tadinya memutuskan dan sekarang berubah jadi keputusan. Itu dia ya. Lalu kedua, ya, kata kerja yang kita berikan akhiran tion atau ion. Nah, apa contohnya? Combine misal. Artinya menggabungkan. Kita tambahkan tion ya. Tambahkan tion menjadi combination, yang artinya gabungan. Kalau dia kata kerja, combine, sehingga diartikan menjadi menggabungkan, lalu berubah menjadi kata benda abstrak. Tinggal tambahkan ion tadi, combination. Jadi artinya gabungan. Kita lanjut, yang gampang dulu ya, act. Artinya bertindak. Lalu kemudian tambahkan ion, jadinya action. Tindakan. Itu contoh yang kedua.
Lalu kemudian yang ketiga, kata kerja yang berakhiran ens atau ance gitu ya. Contohnya apa? Depend, yang artinya mengandalkan. Lalu kemudian tambahkan nc di akhir, dia akan berubah menjadi kata benda sehingga bunyinya dependence. Artinya ketergantungan, mengandalkan sehingga ketergantungan. Lalu kemudian assist misalnya. Oke. Yang artinya membantu. Ini kata kerja. Berubah, kita rubah jadi kata benda. Bisa kata benda abstrak, tambahkan ance. Jadi assistance. Sehingga artinya bantuan. Membantu kata kerja. Bantuan kata benda. Good job. Lanjut. Sekarang yang kata kerja yang kita tambahkan ation. Alter misal. Alter. Artinya apa? Mengganti. Kalau kita tambahkan ation menjadi alteration, penggantian. Yang kedua, expect. Oke, artinya mengharapkan. Lalu berubah menjadi kata benda abstrak. Tambahkan ation, jadinya expectation. Apa artinya? Harapan. Oke, harapan. Itu dia ya contohnya. Lalu kemudian bagaimana yang akhiran ure? Akhiran ure. Fail. Fail itu artinya gagal. Itu kata kerja. Kita rubah menjadi kata benda, jadinya failure. Failure gitu. Apa artinya? Kegagalan. Gagal itu kata kerja, kegagalan adalah kata benda. Mudah ya? Atau grow. Nah, yang kita tambah akhiran th. Grow itu tumbuh. Kalau growth pertumbuhan. Right. Ini harus hafal, benar-benar hafal ya teman-teman. Karena nanti sangat penting kalau kita menjawab soal-soal grammar atau bahkan TOEFL. Kita lanjutkan verb yang berakhiran y. Nah, kita tambahkan akhiran y ya sehingga verb ini bisa menjadi kata benda. Contohnya deliver, menyerahkan. Oke, tambahkan y akhirnya jadinya delivery, penyerahan. Gitu aja. Terus master. Oke, artinya menguasai. Tambahkan y akhirnya jadinya apa? Mastery. Apa artinya? Penguasaan. Nah, itu dia ya. Kita lanjutkan. Kata kerja yang kita tambahkan apa ya sekarang? Or ya, or. Direct atau direct juga bisa. Artinya memimpin. Tambahkan or, director or director. Director artinya pemimpin. Sail, berlayar. Lalu ubah jadi kata benda sehingga jadi sailor. Apa jadinya? Pelaut. Nah, itu dia ya. Terus banyak sekali ya. Ini nanti kita bisa apa namanya tulis contoh yang lain atau teman-teman bisa cari contoh lagi yang lainnya. Atau kata kerja yang kita tambahkan r atau r saja. Apa contohnya? Break. Break artinya memecah. Kalau breaker, pemecah. Nah, good job. Dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Send, sender, mengirim. Read, reader. Make, maker, gitu. Write, writer. Nah, gitu saja teman-temannya, gampang sekali. Lalu kemudian kata kerja kita tambahkan akhiran ag. Link, nah, menghubungkan. Kalau linkage, apa artinya? Hubungan atau sambungan. Terus kata kerja yang kita tambahkan al. Ya, kita tambahkan al. Contohnya apa?
refuse. Apa arti refuse? Menolak. Lalu kemudian tambahkan R, refusal. Apa artinya? Penolakan. Contoh yang kedua, ini sering sekali kita jumpai ya di airport gitu. Arrive misal. Arrive apa artinya? Datang. Itu kata kerja. Lalu kemudian kita rubah menjadi kata benda. Apa jadinya? Arrival. Nah, artinya kedatangan. Ya, itu dia ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini sangat penting sekali supaya kita tidak gegabah menambahkan R, menambahkan ance, menambahkan ence, menambahkan or, ya, menambahkan ment. Nah, ada terkadang ya sejumlah abstrak noun dia memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kata kerja. Apa artinya? Apa contohnya? Contohnya hope. Hope artinya mengharap. Sama, hope juga bisa sebagai kata benda. Apa artinya? Harapan. I hope that you bla 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 bla. That is my hope. Contoh ya. Maka hope ini bisa artinya mengharap, bisa juga artinya harapan. Contoh juga yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari, help. Help ini artinya apa? Menolong. Lalu kemudian bisa juga menjadi kata benda, tidak ada tambahan. Help sama artinya bantuan. Nah, itu dia. Begitu juga dengan apa? Kiss, mencium. Sama, dia juga akan menjadi kata benda. Kiss artinya ciuman. Nah, itu ya beberapa dan banyak lagi yang lainnya, yaitu sejumlah abstract noun yang memiliki bentuk yang sama dengan kata kerja. Jadi teman-teman nanti tidak perlu tambahkan apa namanya ya, ance-ance misalkan ya, atau dan yang lainnya lah. Nah, itu dia teman-teman semua ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena khusus di konten-konten kita ini kita belajar sedikit tapi langsung paham dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menjawab soal atau speaking dan lain sebagainya. Alright, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa silahkan di like, di share, subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. See you next time.